Kebiasaan netizen yang gampang banget menerima dan menyerap informasi yang sesat. Perkenalkan, saya Dr. Andreas Situngkir, anak Medan dan saya praktisi hukum kesehatan. Kalau aku cek, runtut kejadiannya sih tidak sama persis seperti yang diberitakan. Dan terkesan ada dugaan kepentingan yang menunggangin kasus ini. Mari kita bahas. Kejadiannya sih, korban datang berobat ke Rumah Sakit Mitra Sejati tanggal 25 Februari. Dan singkat cerita, dilakukan tindakan operasi amputasi di bagian kaki. Kalau aku lihat secara medis, sepertinya ada luka akibat dari penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Saat sebelum dilakukan operasi, pasti dokter yang menangani sudah melakukan screening dan pengecekan terlebih dahulu dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Cek darah, cek paru, cek jantung, dan lain sebagainya untuk memastikan keadaan pasien layak untuk operasi, termasuk informed consent. Artinya sudah dijelaskan keadaan pasien kenapa harus diamputasi. Nah, di sini kalian masyarakat juga harus memahaminya bahwa ada di mana proses medis itu nggak sembarangan dalam menjalankan keilmuannya untuk menolong pasien untuk meningkatkan kesehatannya. Ada proses preoperasi, saat operasi, dan post-operasi. Semua ini selain ada SOP-nya, seorang dokter juga harus mengambil sikap yang tepat dan penuh tanggung jawab. Jika korban atau pasien merasa hal yang dilakukan dokter yang menangani ini adalah kelalaian, harusnya korban melihat kinerja dari dokternya. Ingat Bu, dokter tersebut sudah sangat bertanggung jawab atas kinerjanya untuk mensejahterakan kesehatanmu, bukan kerja asal-asalan. Si dokter pelaksana sudah meminta maaf dan menjelaskan berulang kali keadaan penyakit ibu karena jika mempertahankan kaki atau bagian kaki ibu yang sudah rusak atau sudah tidak layak dipertahankan, maka akan ada resiko lain yang akan ibu dapat di kemudian hari. Bisa saja kemungkinan dioperasi ulang. Aku kasih contoh agar kalian dapat lebih mudah mengertinya. Misal, dalam operasi pengangkatan batu di ginjal. Namun ternyata saat dilakukan operasi ditemukan juga batu di saluran bawah ginjal. Apakah seorang dokter tidak bisa melakukan sekalian pengambilan batu tersebut? Nah, coba kau pikirkan. Atau kita fokus pada lokasi batu yang pertama saja. Nah, begitulah keilmuan kami. Ada saat di mana dokter berperan sesuai dengan keilmuannya jika menemukan sesuatu saat operasi itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatanmu, bukan mencelakaimu. Poin ini harus kau pahami, karena kami bekerja menggunakan keilmuan dan nurani sebagai dokter yang sudah disumpah untuk menyelamatkan pasien dari penyakitnya. Ternyata niat baik tidak selalu diterima baik oleh pasien. Tanggal 25 Februari masuk rumah sakit dan pulang tanggal 5 Maret seharusnya ternyata korban sudah membuat laporan polisi di tanggal 3 Maret. Artinya LP tersebut sudah terbit sebelum korbannya pulang dari rumah sakit. Namun karena si dokter sudah menjelaskan dan tidak direspon dengan baik, sehingga pada tanggal 4 Maret dokternya pun sudah melakukan permohonan damai untuk kemudian kedua belah pihak pun berdamai. Rumah Sakit Mitra Sejati dan dokternya telah berdamai. Ini surat damainya, tanggal 4 Maret. Dan artinya kerugian korban sudah diselesaikan dengan baik sesuai kesepakatan damai. Tapi kok masih ada lagi keributannya? Ada apa ini semuanya? Jangan-jangan dugaan mengarah ke kalau cari uang yang halal-halal aja. Penunggangnya pun jangan tamak-tamak kali. Jangan provokatormu yang kau kembangkan. Awas, hati-hati. Ada hukum tabur tuai dan hukum yang mengatur di negara kita ini. Korban harus menggunakan nuraninya. Lihat deh, ibu sudah bisa berorasi di lapangan. Udah sehat loh ibunya. Gulanya juga sudah terkontrol. Kakinya juga udah tidak ada masalah lagi di infeksinya. Udah paham kok sekarang kan?